Shalom saudara yang terkasih, mengucap syukur untuk hal-hal yang baik seperti kesehatan, keberhasilan, anak-anak yang pintar, kondisi lingkungan yang baik, mungkin mudah untuk kita lakukan. Tapi pertanyaannya bagaimana jika kondisi kita tidak baik, kita mengalami kesusahan atau penderitaan, akankah kita tetap bersyukur di dalam masa tersebut? Sangat menarik dalam perikop yang sedang kita renungkan pada hari ini, Paulus mengucap syukur untuk penderitaan yang ia alami. Mengapa ia mengucap syukur untuk penderitaan yang ia alami? Jika kita lihat di dalam ayat 3 dan 4, kita mendapatkan jawabannya bahwa Paulus tahu bahwa lewat penderitaan yang ia alami, ia dapat menghibur mereka juga yang sedang mengalami penderitaan. Saudara, akhir tahun lalu, pada tahun 2019, saya mengalami keguguran. Saya bersyukur Tuhan mengirimkan orang-orang yang memperhatikan dan memberikan dukungan kepada saya. Tapi di antara orang-orang yang datang pada saat itu memberikan kekuatan, ada sekelompok orang yang impact-nya lebih besar bagi saya, yaitu mereka yang pernah mengalami keguguran. Waktu mereka berkata, "Elis, gak apa-apa." Waktu mereka berkata, "Elis, tetap kuat, gak apa-apa, ini bukan salah kamu, sekarang waktunya kamu istirahat." Hal tersebut membuat saya berpikir, ya mereka mengerti apa yang saya alami. Dan saya merasa, ya lebih tenang. Mereka ngomong bukan hanya sekedar lip service saja, tetapi mereka sungguh pernah mengalami dan tahu apa yang saya rasakan. Nah, namun yang lebih menarik, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa penghiburan itu sebenarnya bukan semata-mata dari orang tersebut. Bukan dari orang yang mengalami penderitaan itu saja. Tapi kita tahu bahwa penghiburan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Maka dari itu Paulus sangat menyadari hal ini. Di dalam ayat yang keempat Paulus berkata, "Kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Ya, kita dimampukan untuk menghibur orang lain karena kita terlebih dahulu mendapatkan penghiburan itu dari Allah sendiri. Saudara, pada saat saya mengalami keguguran, jujur saya merasakan sedih, saya merasakan kehilangan. Tapi satu sisi dari hati saya yang terdalam, saya bersyukur kepada Tuhan, karena saya tahu di dalam masa lembah kekelaman itu Tuhan menyertai saya. Ada banyak hal-hal kecil yang terjadi yang sulit masuk di akal. Tiba-tiba mama mertua saya dari Manado tanpa ada panjang lebar, aku tiba-tiba datang ke Bandung. Dia pernah mengalami keguguran juga dan dia datang menguatkan saya. Kemudian ada sepertinya tiba-tiba ada jemaat yang mengirimkan satu ayam. Iya, ini kebenaran ada ayam bisa dibuat untuk obat. Sepertinya kebetulan, hal-hal kecil yang kebetulan. Tapi bagi saya, anaknya, saya tahu itu bukan suatu kebetulan. Saya tahu benar itu bukti penyertaan Tuhan bagi saya di dalam masa tersebut. Di dalam masa-masa malam di mana seluruh perut saya sakit, kemudian kaki saya ngilu, saya tahu saya nggak sendiri. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan ada bersama dengan saya dan Dia turut merasakan. Dia mengerti apa yang sedang saya alami. Saudara, mungkin bagi orang-orang dunia, keterbatasan Kristus sebagai manusia itu adalah kelemahan, memalukan. Masa iya Tuhannya jadi manusia? Masa iya Tuhan kok manusia? Tapi bagi kita orang-orang yang diselamatkan, kita tahu itu adalah sesuatu kekuatan, hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah kita bukan Allah yang jauh di sana, Dia duduk di atas tahta, hanya mengamati umatnya sedang apa. Mungkin sekali-kali merasa, aduh kasihan ya, dia sedang mengalami itu, aduh kasihan ya. Tidak demikian, Dia bukan Allah yang jauh, tapi Dia Allah yang mau dekat dengan kita umatnya. Bahkan Dia turut merasakan apa yang umatnya sedang alami. Bapak Ibu, datangi Kristus sebagai 100% manusia. Dia menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang sungguh-sungguh mau berada di tengah umatnya, merasakan segala kelemahan yang harus kita rasakan. Ia dapat menolong kita karena Ia telah melewati semuanya itu, dan bahkan Ia telah menang dari maut. Kepada Allah yang telah menang dari maut itulah kita menaruh pengharapan kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, "Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi."
pengharapan di sini bukan suatu hal mudah-mudahan akan terjadi, tetapi suatu keyakinan penuh bahwa Ia akan menyelamatkan, keyakinan yang pasti. Maka dari itu, saudaraku, kalau saat ini kita sedang merasakan sakit, mungkin ada sebagian kita yang merasa sendiri, merasa dibully, ada yang merasa dikhianati. Mungkin kita nggak tahu besok kita harus berbuat apa, kita harus makan apa. Kalau kita saat ini sedang mengalami kesakitan, mengalami kehilangan, saat ini saya mau memberitakan kabar penghiburan bagi saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, apapun yang saudara alami saat ini, percayalah, Ia mengerti. Karena Ia pernah menjadi manusia. Ia tahu apa artinya lapar, Ia tahu apa artinya haus. Dia pernah menangis, Dia tahu apa artinya dikhianati sendirian. Dia tahu bagaimana orang-orang terdekat Dia meninggalkan Dia. Dia menangis. Dan sekali lagi, Ia mengerti apa yang kita alami saat ini. Tuhan yang mengerti keadaan kita itulah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan, karena Dia telah melewati semuanya itu dan Dia menang atas semuanya itu. Puji Tuhan untuk segala hal yang kita lalui saat ini, baik itu suka maupun duka, tetap naikkan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah semua hal itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pengalaman kita bersama dengan Allah di dalam pergumulan, kita juga dapat memuatkan orang-orang lain yang juga mengalami pergumulan yang sama dengan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.